Aparat kepolisian bersenjata lengkap tiba-tiba naik ke diskotik di lantai 2 dan melakukan penggerebekan. Baru-baru ini mendapati ada pekerja migran asing yang mengonsumsi narkoba saat berada di diskotik di kota Taoyuan. Banyak PMA yang ditangkap dan diinterogasi. 那现场有查获疑似涉毒的越南籍，一共有上百人。并查扣第2、3级的毒品及手指舞等证物。 Dalam penggerebekan kali ini, aparat kepolisian berhasil menahan PMMA yang merupakan narkoba level 2 dengan daya racun yang kuat dan tingkat kematian yang tinggi. Tahun lalu ada sekitar 93 nyawa melayang akibat mengonsumsi narkoba jenis ini. Kantor Kejaksaan Tinggi atau THP menyampaikan jumlah kematian akibat mengonsumsi narkoba jenis baru pada tahun lalu mencapai 143 orang dan rata-rata di dalam tubuh mereka ditemukan 4 jenis obat-obatan terlarang. Hal ini memperlihatkan bahwa pengguna narkoba yang dicampur akan sangat merugikan. THP menambahkan dari hasil sitaan narkoba tahun lalu ditemukan obat-obatan terlarang level ketiga, misalnya bahan baku MCAT dan 2-bromo-4-methyl-propionate. Narkoba tersebut sebagian besar diselundupkan dari Tiongkok, termasuk juga jenis fentanyl. Meskipun fentanyl belum ditemukan di Taiwan, tetapi tentu mengancam jika melihat perkembangan dunia internasional. Penggunaan ganja juga kian memprihatinkan karena sumber dan akses yang mudah untuk mendapatkan barang haram tersebut. Untuk pertama kalinya sejak Oktober 2020, ditemukan satu kasus meninggal akibat komplikasi influenza akut di Taiwan. Pasien pria berusia 80 tahun lebih tinggal di selatan Taiwan. Ia sendiri mengidap penyakit kronis dan tidak mendapatkan vaksinasi flu. Tanggal 21 Maret muncul gejala muntah dan sesak nafas. Setelah dites, ditemukan mengidap flu tipe A. Tanggal 27 menjadi komplikasi akut dan meninggal dunia. Pihak CDC menjelaskan jika pasien menderita diabetes, tekanan darah tinggi, dan stroke. Saat makan pun mudah batuk tersedak. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan penyakit flu musiman tipe A yang kemudian berkomplikasi akibatkan gagal ginjal, shock sepsis, sempat dirawat di rumah sakit selama 7 hari, namun akhirnya meninggal dunia. Pihak CDC mengingatkan dengan adanya contoh kasus ini, meskipun jumlahnya sedikit dibandingkan sebelumnya, namun bukan berarti dalam komunitas tidak memiliki virus flu musiman. Kini, masih tersedia sebanyak 240.000 dosis vaksin flu musiman, disarankan bagi kelompok pasien yang memiliki penyakit akut atau manula untuk mendapatkan vaksinasi. Kondisi krisis air semakin meningkat. Pertanggal 6 April, Miaoli dan Taichung telah masuk dalam kategori level merah, pertanda sangat parah. Termasuk kawasan utara Changhua juga telah memberlakukan sistem suplai 5 hari, berhenti 2 hari. Anggota DPRD setempat meragukan jika di dalam kawasan dengan 5 waduk yang ada, bahkan menyuplai air untuk Hsinchu dan Taichung, malah justru menjadi kabupaten pertama yang harus menghadapi pembatasan penggunaan air. Untuk itu meminta dapat suplai 3 hari, berhenti 1 hari, guna mengurangi dampak pengaruh yang ada. Jika tidak, maka berkemungkinan memicu aksi demo. Namun kondisi krisis air adalah kenyataan. Dalam menghadapi pembagian suplai air, warga Taichung berebut memesan tangki air. Pabrik juga tidak sempat memproduksinya. Pelaku usaha terkait menyebutkan bahwa dalam kurun waktu setengah bulan terakhir, setiap hari mampu menjual 80 hingga 100 buah tangki air. Jumlah ini berlipat ganda dibandingkan biasanya. Permintaan yang meningkat akibatkan para pelaku usaha tidak berani menerima order baru karena khawatir tidak dapat memproduksinya. Saat pandemi COVID-19, berwisata di dalam negeri menjadi alternatif bagi warga yang tidak bisa keluar negeri. Dan salah satu tren wisata populer adalah menikmati panorama bunga sakura. Taman Hsinchu bahkan secara khusus mengesampingkan dana 480 juta dolar Taiwan untuk menanam lebih dari 100 batang pohon sakura. Tapi pakar berpendapat sakura tidak cocok ditanam di lingkungan lembab dan tak tahan hembusan angin. Maka bibit dari Jepang yang dipaksa dibudidaya di Taiwan sering tidak membuahkan hasil. 冬季低温不足，那加上夏季偶尔的那种高温状态，让日本引进来的樱花树树势容易衰老，那衰败的树体其实很难抵抗其他病原菌的感染。 Ada juga tempat yang demi menanam bunga sakura mengorbankan spesies awal yang tumbuh. Di peternakan Wuling misalnya, knotweed yang tumbuh di atas pohon sakura di sana malah dianggap sebagai pendatang baru. 大家一窝蜂去种这些樱花，那这些原来的栖地环境 就会被这些樱花外来种所取代了。 Menyadari kecenderungan kurang sehat ini, Biro Kehutanan mengimbau para pembudidaya untuk mempertimbangkan semua syarat iklim dan geografis sebelum menanam pohon sakura untuk mengelak pemborosan uang dan perusakan habitat alam.